Pada awal segala sesuatu, sebelum ada langit ataupun bumi, mitologi Mesopotamia mengatakan bahwa dunia hanya dipenuhi oleh samudra tak berujung. Di sisi yang tenang dan jernih, ada Dewi Purba bernama Apsu, wujud air tawar yang lembut. Sementara di sisi yang bergolak dan gelap, ada Tiamat, personifikasi air asin dari lautan purba. Keduanya tidak memiliki bentuk seperti manusia atau hewan, melainkan wujud energi yang tak terhingga. Dari dua kekuatan air itu, awal mula para dewa akan tercipta. Ketika arus antara Apsu dan Tiamat saling bercampur, muncul gelombang energi baru yang melahirkan generasi pertama dewa. Muncul Lahmu dan Lahamu, makhluk purba dengan kekuatan besar yang menjadi fondasi keberadaan dunia. Kemudian muncul lagi dewa-dewa yang lebih kompleks, seperti Ansar dan Kishar, yang melambangkan cakrawala dan bumi. Kehidupan ilahi berkembang semakin besar, dan tubuh kosmos mulai terbentuk dari interaksi mereka. Namun bersama pertumbuhan itu, muncul pula kebisingan dan kekacauan. Generasi dewa yang lebih muda, hidup penuh semangat dan kebebasan, bergerak tanpa aturan di tengah kosmos yang masih baru. Mereka mengeluarkan suara bising, kekuatan, dan energi yang mengguncang tempat tinggal leluhur mereka. Ketika suara para dewa muda semakin keras, Apsu mulai merasa terganggu dan tidak tahan dengan kebisingan itu. Ia ingin mengembalikan keheningan yang dulu ada sebelum mereka lahir. Keputusan itu akan memicu konflik terbesar pertama dalam sejarah para dewa. Apsu kemudian menyampaikan keluhannya kepada Tiamat, memohon agar mereka menghentikan generasi muda tersebut. Namun Tiamat menolak keras karena baginya anak-anak ilahi adalah bagian dari dirinya sendiri. Ia tidak ingin memusnahkan kehidupan yang telah ia lahirkan dari tubuhnya. Penolakan ini membuat Apsu semakin marah dan kehilangan kesabarannya. Dari sini, keputusan tragis mulai terbentuk. Apsu berniat menghancurkan seluruh generasi dewa muda. Rencana Apsu tidak dibiarkan tanpa diketahui. Salah satu dewa muda, Aa, mendengar kabar itu dan segera bertindak. Ia adalah dewa bijaksana yang menguasai ilmu sihir dan pengetahuan rahasia. Ia menyadari bahwa jika Apsu melaksanakan niatnya, seluruh masa depan para dewa akan musnah. Maka dengan sihirnya, Ia menidurkan Apsu dalam tidur abadi dan mengambil alih kekuatannya. Kematian Apsu di tangan cucunya sendiri menjadi awal dari perang besar para dewa. Setelah mengalahkan Apsu, Ia membangun tempat kudus yang disebut Apsu Shrine, sebuah istana suci yang menjadi pusat kekuasaannya. Di tempat itu ia menikah dengan Damkina, dan dari penyatuan mereka lahirlah seorang dewa yang kelak menjadi tokoh utama legenda ini, Marduk. Sejak lahir, Marduk menunjukkan kecerdasan, kekuatan, dan karisma yang jauh melebihi para dewa lain. Cahaya dari tubuhnya begitu terang, sehingga para dewa menyebutnya sebagai kilat dari timur. Semua menyadari bahwa masa depan mereka akan berada di tangan Marduk. Marduk tumbuh menjadi dewa muda yang luar biasa, mampu mengendalikan angin dan elemen langit. Ia diberikan 4 angin oleh ayahnya, membuatnya mampu memerintah badai dengan mudah. Namun tindakan itu membuat Tiamat, sang ibu purba, terganggu oleh kekuatan baru tersebut. Meskipun Tiamat awalnya melindungi generasi dewa muda, kini ia mulai merasakan ancaman yang sama seperti Apsu dulu. Energi Marduk membuat dunia semakin tidak stabil. Para dewa yang masih setia pada Apsu kemudian memprovokasi Tiamat. Mereka membisikkan bahwa kematian pasangannya adalah penghinaan besar yang tidak boleh dibiarkan. Dalam kemarahan yang terus ditekan, Tiamat akhirnya berubah dari Dewi Pencipta menjadi Ratu Perang. Ia memanggil monster-monster purba dan menciptakan pasukan yang menyeramkan. Dari tubuhnya, leherlah naga, iblis angin, dan makhluk-makhluk yang tak pernah dilihat oleh para dewa sebelumnya. Tiamat kemudian menunjuk Kingu, kekasih barunya, sebagai pemimpin pasukan dan memberinya Tablet of Destinies, benda sakral yang memberi kekuasaan tertinggi atas alam semesta. Dengan tablet itu, Kingu memiliki hak untuk mengubah takdir para dewa. Para dewa muda ketakutan dan bingung menghadapi ancaman sebesar itu. Tak ada yang berani menghadapi Tiamat, kecuali satu, Marduk. Ketika para dewa berkumpul dan mencari pahlawan yang mampu menghadapi Ratu Laut Purba, Marduk berdiri dan menawarkan diri. Namun ia mengajukan syarat, jika ia menang, seluruh dewa harus mengangkatnya sebagai raja tertinggi mereka. Para dewa tidak punya pilihan lain, karena dunia berada di ujung kehancuran. Mereka menerima tawaran itu, dan Marduk bersiap untuk menghadapi pertempuran terbesar dalam sejarah kosmos. Dari seorang anak yang baru tumbuh,
Marduk kini menjadi harapan terakhir alam semesta. Dengan membawa senjata ilahi dan kekuatan angin, Marduk maju menuju lautan purba, tempat Tiamat menunggu. Badai mengamuk ketika dua kekuatan terbesar di dunia itu bersiap untuk bertempur. Tiamat muncul dalam bentuk naga raksasa. Tubuhnya sebesar cakrawala dan suaranya mengguncang bumi. Pasukan monster mengikuti di belakangnya, siap menghancurkan siapapun yang berani menantang. Pertempuran antara generasi baru dan leluhur purba akan menentukan bentuk dunia selamanya. Marduk menggunakan 4 angin untuk mengacaukan pergerakan Tiamat. Ia memanggil badai yang meniupkan pasir dan debu ke mata lawannya, membuat Tiamat terpaksa membuka rahangnya lebar-lebar. Momen itu dimanfaatkan oleh Marduk untuk mengirimkan angin badai langsung ke dalam tubuh raksasa itu. Dengan kekuatan itu, tubuh Tiamat menegang dan tak bisa bergerak. Kelemahan pertama dalam Dewi Purba akhirnya terlihat. Melihat peluang itu, Marduk mengambil busur ilahinya dan menembakkan panah yang menembus jantung Tiamat. Suara ledakan kosmik mengguncang seluruh dunia ketika panah itu menghancurkan kekuatan purba tersebut. Tubuh Tiamat terbelah menjadi 2 bagian raksasa yang membentang seperti gunung dan lautan. Kekalahannya menjadi momen penting yang mengakhiri era para leluhur purba. Marduk berdiri sebagai pemenang mutlak. Setelah mengalahkan Tiamat, Marduk menangkap Kingu dan merebut kembali Tablet of Destiny. Dengan tablet itu, ia mendapatkan otoritas penuh untuk mengatur alam semesta. Ia kemudian menghukum Kingu dengan hukuman mati, namun menggunakan darahnya untuk tujuan yang lebih besar. Marduk memutuskan untuk menciptakan makhluk baru, makhluk yang akan bekerja untuk para dewa. Dari darah Kingu itulah manusia pertama lahir. Setelah menciptakan manusia sebagai pelayan dan penjaga bumi, Marduk menggunakan tubuh Tiamat yang telah terbelah untuk membangun dunia fisik. Bagian atas tubuh Tiamat menjadi langit, sementara bagian bawahnya menjadi bumi. Air mata Tiamat menjadi sungai-sungai, dan rambutnya menjadi tanaman serta hutan. Dari jasad Ratu Purba, alam semesta terbentuk dengan keteraturan baru. Marduk kemudian kembali kepada dewa, siap menerima gelar sebagai raja. Ketika Marduk kembali, para dewa menyambutnya dengan penuh kekaguman. Mereka memahkotainya sebagai raja para dewa, penguasa langit dan bumi. Marduk kemudian membagi tugas kepada masing-masing dewa agar kosmos berjalan dengan harmoni. Ia menempatkan dewa matahari, bulan, dan bintang pada jalur mereka, menciptakan kalender yang teratur. Segala sesuatu di alam semesta kini memiliki posisi dan fungsi. Para dewa kemudian membangun kota suci Babylon, pusat spiritual dan politik dari dunia manusia. Di sana mereka mendirikan kuil besar Esagila, tempat Marduk dihormati sebagai penguasa kosmos. Kota itu menjadi simbol keagungan dan pusat peradaban Mesopotamia selama berabad-abad. Setiap tahun, para pendeta membaca kembali kisah Enuma Elish untuk memperbarui kekuasaan Marduk. Kisah itu menjadi fondasi legitimasi Roja-Roja Babilonia. Marduk juga menetapkan manusia sebagai makhluk yang bertugas membantu para dewa. Mereka diberikan kewajiban untuk membangun kota, memelihara kuil, dan menciptakan tatanan di bumi. Sebagai balasan, para dewa memberikan berkah berupa air, tanah subur, dan perlindungan. Hubungan antara manusia dan para dewa Mesopotamia bersifat timbal balik. Keseimbangan ini menjadi dasar budaya dan kepercayaan masyarakat Babilonia. Namun kisah ini tidak hanya sekadar mitologi penciptaan. Enuma Elish adalah cerminan politik Babilonia kuno yang menggambarkan bagaimana kekuasaan selalu berpindah dari generasi ke generasi. Kisah pemberontakan, perang, dan pendirian dunia baru menunjukkan dinamika hubungan antar dewa. Tidak ada yang abadi dalam kosmos, kecuali perubahan itu sendiri. Kisah ini menggambarkan bahwa kekuasaan harus dimenangkan, bukan diwariskan. Enuma Elish menjadi salah satu kisah penciptaan paling tua dan paling berpengaruh di dunia. Dari legenda ini, kita melihat bagaimana bangsa Mesopotamia memahami asal mula alam semesta dan hubungan manusia dengan kekuatan ilahi. Kisah Marduk dan Tiamat menjadi fondasi identitas spiritual dan politik Babilonia selama ribuan tahun. Dari air purba hingga pembangunan dunia, semuanya berawal dari konflik antara generasi. Dan dari kekacauan itu, lahir keteraturan yang akan membentuk sejarah manusia.